Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil UTS kami tentang perpustakaan digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Auliana Maharani dengan NIM 017. Kemudian ada Amanda Puspitarina dengan NIM 006, Marcelia Yura dengan NIM 008, Dina Roselia dengan NIM 027. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan perpustakaan. Sistem manual yang selama ini digunakan terbukti kurang efisien karena menimbulkan permasalahan seperti pencarian koleksi yang lambat, penumpukan dokumen fisik, serta keterbatasan integrasi data. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem informasi perpustakaan digital yang mampu memberikan solusi terintegrasi, meningkatkan efektivitas kerja pustakawan, serta menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat bagi pengguna. Rumusan masalahnya yang pertama ada desain sistem efektif dan efisien, yaitu bagaimana merancang sistem perpustakaan yang mudah digunakan, cepat dan dapat meningkatkan kinerja pustakawan. Lalu ada struktur organisasi tim project, yaitu bagaimana membagi peran dan tanggung jawab dalam setiap tim agar anggota bekerja sesuai dengan tugasnya. Lalu ada memilih metode pengembangan perangkat lunak, yaitu menentukan metode pengembangan yang paling sesuai untuk memastikan proyek berjalan terarah dan hasilnya optimal. Boleh di next. Ada tujuan proyek. Yang pertama ada sistem terintegritas, yaitu proyek ini bertujuan membuat sistem yang saling terhubung agar pengolahan data perpustakaan lebih efisien, lalu pencarian peminjaman, pengembalian, dan lebih mudah, yaitu pengguna bisa mencari dan juga meminjam dan mengembalikan buku dengan cepat dan juga praktis. Lalu ada efisiensi kerja pustakawan, yaitu membantu pustakawan bekerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan data. Lalu ada kemudahan akses, yaitu sistem bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh pengguna. Boleh di next. Model model SDL atau RAD, yaitu model RAD untuk metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan dalam proses pembuatan sistem. RAD menggunakan pendekatan prototype dan melibatkan pengguna secara aktif agar hasil akhirnya cepat selesai dan sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada cepat, yaitu proses pengembangan dilakukan dalam waktu singkat karena menggunakan komponen yang dapat digunakan kembali. Untuk iteratif itu pengembangan dilakukan secara berulang, setiap versi diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Orientasi pengguna itu pengguna dilibatkan dalam setiap tahap untuk memastikan sistem sesuai harapan mereka. Prototipe ini itu membuat versi awal untuk menunjukkan konsep dan juga fitur utama. Lalu ada uji, itu pengguna mencoba prototipe dan memberikan umpan balik. Untuk revisi ini itu pengembangan memperbaiki sistem berdasarkan masukan hingga hasil akhir optimal. Boleh di next. Untuk analisis kebutuhan itu ada di sini pengguna dapat melakukan login, mencari buku, serta melakukan peminjaman dan pengembalian secara online. Lalu untuk admin sendiri itu berperan dalam mengelola data buku, membuat laporan dan juga mengatur notifikasi sistem. Lalu untuk sistem yaitu dirancang agar webnya responsif, memiliki database yang aman, serta mendukung autentikasi pengguna untuk menjaga keamanan data. Boleh di next. Pada slide ini kami menjelaskan rencana tahapan proyek dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan digital. Tahapan ini disusun berdasarkan model pengembangan Rapid Application Development atau RAD yang bersifat cepat, iteratif, dan berorientasi pada pengguna. Setiap tahap memiliki peran penting agar sistem dapat dikembangkan secara terstruktur dan efisien. Yang pertama ada kebutuhan analisis kebutuhan dari pengguna dan pustakawan. Kami mengidentifikasi fitur utama yang dibutuhkan seperti login, pencarian buku, serta sistem peminjaman dan pengembalian. Dari tahap ini dihasilkan dokumen kebutuhan sistem yang menjadi dasar desain dan implementasi. Yang kedua, desain database. Setelah kebutuhan dianalisis, kami merancang struktur database untuk menyimpan data buku, anggota, dan transaksi. Data tersebut dirancang agar aman, terstruktur, dan mudah diakses, sehingga dapat menunjang kinerja sistem secara efisien. Terus, yang ketiga, desain UI UX. Kami berfokus pada tampilan yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan oleh pustakawan maupun anggota perpustakaan. Hasilnya berupa mockup dan wireframe sebagai panduan dalam proses pembuatan sistem. Yang keempat, implementasi modul seperti login, registrasi, dan dashboard. Pada
Pada tahap ini, pengembangan sistem mulai dilakukan. Tim membuat modul login dan registrasi untuk autentikasi pengguna, modul pencarian buku, serta dashboard admin untuk pengelolaan data. Setiap modul dikembangkan dan diuji secara bertahap agar berfungsi dengan baik dan sebelum diintegrasikan. 5. Pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dalam 2 tahap, yakni unit testing untuk menguji setiap komponen dan integration testing untuk memastikan semua modul bekerja dengan baik secara bersamaan. Tujuannya agar sistem stabil dan bebas dari error sebelum digunakan. Yang 6, deployment atau penerapan sistem, di mana sistem diunggah ke server kampus agar bisa diakses langsung oleh pengguna melalui jaringan web. Yang ketujuh, dokumentasi dan presentasi, yakni melakukan presentasi hasil proyek, semua proses pengembangan dan hasil pengujian dan panduan penggunaan sistem disusun dalam laporan akhir. Hasil proyek kemudian dipresentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi keseluruhan kinerja tim. Selanjutnya, pada slide ini kami menampilkan deliverables, yaitu hasil utama atau keluaran yang dihasilkan pada setiap tahapan proyek. Deliverables sangat penting karena menjadi tolak ukur keberhasilan tiap fase dan pengembangan sistem perpustakaan digital. Ikut penjelasan dari masing-masing tahap yang dihasilkan adalah dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, dan sistem interaksi antara secara dengan tahap karena menentukan arah dan ruang lingkup sistem yang akan dibuat. Yang kedua, perancangan database dan UI UX. Hasil yang dihasilkan meliputi ERD dan skema database lengkap untuk menyimpan data buku, anggota, dan transaksi. Mockup atau wireframe termohon digunakan. Yang ketiga, implementasi modul sistem. Pada fase implementasi, deliverables-nya berupa kode sumber atau source code untuk modul utama seperti login, pencarian buku, peminjaman, pengembalian, dan dashboard admin. Sistem mulai dapat dijalankan dan diuji secara internal. Terus, yang keempat, pengujian sistem. Hasil utama pada fase ini adalah laporan hasil unit testing dan integration testing, daftar bug dan perbaikan, serta formulir hasil user acceptance testing atau UAT. Tujuannya untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan benar dan stabil sebelum diimplementasikan di server. Terus kelima ada deployment. Di tahap ini berupa sistem yang sudah diunggah ke server dan dapat diakses oleh pengguna melalui domain kampus. Lapor uji coba pengguna akhir atau user trial report. Tahap ini nandain kalau sistem sudah resmi dapat digunakan dan mulai dioperasikan oleh pengguna sebenarnya. Terus yang keenam ada dokumentasi dan presentasi akhir yang menghasilkan dokumentasi teknis seperti manual instalasi, struktur database, dan alur APL. Panduan pengguna atau user manual agar sistem mudah digunakan oleh admin maupun anggota perpustakaan. Laporan akhir proyek dan bahan presentasi yang berisi hasil pengembangan lengkap. Terus slide selanjutnya, kami nampilin milestone atau tonggak pencapaian utama dari proyek sistem informasi perpustakaan digital yang berfungsi untuk menandai sejauh mana proses proyek telah berjalan dan memastikan setiap tahap diselesaikan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan. Tiap tahapnya, yang pertama selesai analisis kebutuhan sistem hari ketiga yang nandain bahwa seluruh kebutuhan pengguna dan admin sudah berhasil diidentifikasi, didokumentasi, dan disetujui oleh stakeholder. Hasilnya berupa dokumen kebutuhan sistem yang menjadi dasar pengembangan selanjutnya. Yang kedua ada desain database dan UI UX selesai hari kelima. Pada tahap ini, struktur database serta desain antarmuka pengguna sudah dirancang dan disetujui oleh project manager. Desain ini penting agar tampilan sistem mudah digunakan dan struktur data lebih efisien. Yang ketiga, prototipe awal sistem siap seperti modul login dan pencarian hari ke-10.
fitur dasar seperti login dan pencarian buku sudah dapat diakses dan diuji. Prototipe awal ini ngebantu kami mendapatkan umpan balik cepat dari pengguna untuk perbaikan tahap berikutnya. Yang keempat, selesai implementasi semua modul hari ke-18, seperti peminjaman, pengembalian, dan dashboard admin sudah berfungsi dengan baik. Tahapan ini menjadi inti dari proses pengembalian sistem. Yang kelima, pengujian sistem lengkap, unit, dan integrasi hari ke-22. Setelah implementasi dilakukan pengujian menyeluruh, hasilnya menunjukkan lebih dari 90% fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Ini mastiin sistem siap digunakan tanpa error besar. Yang keenam ada deployment sistem ke server. Hari ke-26, sistem kemudian diunggah ke server kampus agar dapat diakses oleh pengguna secara langsung. Tahap ini juga dilakukan uji coba pengguna akhir untuk memastikan kestabilan sistem di lingkungan sebenarnya. Yang ketujuh, dokumentasi dan presentasi akhir selesai hari ke-30, di mana seluruh proses proyek mulai dari analisis, desain, pengujian hingga hasil akhir didokumentasikan dengan lengkap. Semua hasil tersebut kemudian disiapkan untuk dipresentasikan sebagai laporan akhir proyek. Baik, di sini selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown Structure. Yang pertama ada analisis kebutuhan, kemudian desain database dan UI UX, kemudian ada implementasi modul login, pencarian dan peminjaman dan dashboard, kemudian ada testing unit dan integrasi, kemudian ada deployment dan terakhir dokumentasi. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada manajemen waktu dan penjadwalan. Di sini yang pertama ada perhitungan PRT, rumus dasarnya itu TE sama dengan O ditambah 4M ditambah P per 6, kemudian VAR P dikurangi O per 6 kuadrat. Untuk perhitungan untuk tiap aktivitas, digit per digit, dari analisis kebutuhan O sama dengan 2, M sama dengan 3, P sama dengan 4, untuk hasil TE itu 3,0, VAR hasilnya 0,11. Untuk desain database, O sama dengan 1, M sama dengan 2, dan P sama dengan 3, hasil TE-nya 2,0 dan VAR-nya 0,11. Untuk desain UI UX, O-nya sama dengan 2, M sama dengan 3, P sama dengan 5, untuk hasil TE-nya 3,2 dan hasil VAR-nya 0,25. Kemudian untuk modul login dan registrasi, O-nya sama dengan 2, M sama dengan 3, P sama dengan 5, untuk hasil TE-nya 3,2 dan VAR-nya 0,25. Kemudian untuk pencarian buku, O sama dengan 2, M sama dengan 4, dan P sama dengan 6. Untuk hasil TE-nya itu 4,0 dan hasil VAR-nya 0,44. Kemudian peminjaman dan registrasi itu O-nya sama dengan 3, M sama dengan 4, dan P sama dengan 6. Untuk hasil TE-nya 4,2 dan VAR-nya 0,25. Kemudian untuk dashboard admin itu O-nya sama dengan 3, M sama dengan 4, dan P sama dengan 6. Untuk hasil TE-nya 4,2 dan VAR-nya 0,25. Kemudian untuk unit testing, O-nya sama dengan 1, M sama dengan 2, dan P sama dengan 3, dan hasil TE-nya itu 2,0, hasil VAR-nya 0,11. Kemudian untuk integration testing, O-nya sama dengan 2, M sama dengan 3, dan P sama dengan 4, untuk hasil TE-nya 3,0 dan VAR-nya 0,11. Kemudian deployment, O-nya sama dengan 3, M sama dengan 4, dan P sama dengan 5, hasil TE-nya 4,0 dan VAR-nya 0,11. Kemudian dokumentasi dan presentasi, O sama dengan 2, M sama dengan 3, dan P sama dengan 4, untuk hasil TE-nya 3,0 dan VAR-nya 0,11. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada critical path. Untuk TE totalnya itu kita jumlahkan dari semua yang tadi sudah dihitung, dan TE totalnya itu adalah 29,6 hari kerja, atau kita bulatkan jadi 30 hari kerja. Kemudian di sini ada variance dan deviasi standar jalur kritis. Ini juga sama, kita jumlahkan dari yang sebelumnya. Jadi variance jalur kritisnya itu 1,74, atau deviasi standarnya itu akar 1,74 atau sama dengan 1,32 hari. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada timeline untuk planningnya apa-apa saja, itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Analisis kebutuhan itu ada 1-5 Oktober, desain database 6-8 Oktober, desain UI UX 6-9 Oktober, implementasi modul login dan registrasi 9-12 Oktober, implementasi pencarian buku 13-17 Oktober, implementasi peminjaman dan registrasi 18-23 Oktober, implementasi dashboard admin
18 sampai 23 Oktober juga, unit testing 24 Oktober, integrasi testing 27 Oktober, deployment 1 sampai 30 Oktober, dan dokumentasi presentasi itu 1 sampai 4 November. Boleh di next. Oke, dari timeline yang barusan itu bisa dilihat di sini ada Gantt chartnya juga. Boleh di next. Untuk strategi sendiri di sini ada yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan secara cepat, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan wawancara dan observasi agar pengembangan bisa segera dimulai. Lalu yang kedua ada perancangan prototipe, yaitu membuat rancangan awal sistem untuk memvisualisasikan fungsi dan tampilan sebelum pengembangan penuh. Lalu ada iterasi dan pengembangan cepat, yaitu melakukan perbaikan dan pengembangan sistem secara bertahap agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada pengujian bersama pengguna, yaitu melibatkan pengguna dalam proses uji coba agar sistem benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Lalu yang terakhir ada dokumentasi dan penyelesaian cepat, yaitu menyusun dokumentasi proyek dengan API agar proses penyelesaian berjalan lancar dan mudah dipahami. Boleh di next. Pada bagian manajemen sumber daya manusia, kami menetapkan struktur tim yang jelas agar tanggung jawab terbagi dengan baik. Tim terdiri dari project manager yang memimpin sistem analis untuk kebutuhan, programmer untuk pengembangan, DBA untuk basis data, UI UX designer untuk antarmuka, serta tester dan documentation officer untuk kualitas dan dokumentasi. Dalam pengelolaan tim, kami menerapkan teori motivasi Maslow dan Herzberg untuk menjaga kepuasan kerja serta prinsip manajemen file untuk berfungsi perancangan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada Raci chart. Bisa dilihat pada tabel, di sini ada tugas dan deliverable yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk R ini tuh responsible, yang berarti pihak yang melakukan tugas. Untuk A itu accountable, atau pihak yang bertanggung jawab penuh atas hasil akhir. C itu consulted, atau pihak yang dilibatkan untuk memberi masukan atau saran. Dan I itu inform, atau pihak yang diberi informasi tentang hasil perkembangan tugas. Boleh di next. Selanjutnya ada manajemen risiko. Di sini yang pertama dampaknya tinggi, akses layanan terganggu, reputasi turun, tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, sering terjadi pada saat traffic padat, level risikonya ekstrim, strategi mitigasinya upgrade infrastruktur untuk menangani lonjakan traffic, implementasi load balancing, dan pengujian beban rutin. Yang kedua, dampaknya tinggi, data pengguna bocor, risiko hukum dan reputasi. Tingkat kemungkinannya sedang, ada celah keamanan dan password lemah, level risikonya tinggi. Untuk strategi mitigasinya, audit keamanan berkala, penerapan kebijakan password kuat, enkripsi data sensitif, dan data pelatihan keamanan siber karyawan. Yang ketiga, dampaknya sedang, kepuasan pengguna menurun, bisa pindah ke platform lain. Tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, sering terjadi jika koleksi tidak update. Level risikonya tinggi, strategi mitigasinya perencanaan dan otomatisasi update konten atau koleksi, survei kepuasan pengguna. Yang keempat, dampaknya sedang, gangguan cash flow, kontrak hilang. Untuk tingkat kemungkinannya, sedang kemungkinan terjadi setiap periode kontrak. Level risikonya sedang, strategi mitigasinya peningkatan prosedur kontrak manajemen, diverifikasi sumber pendapat, dan cadangan dana operasional. Yang kelima, eh, dampaknya tinggi, reputasi rusak, rating turun di Play Store atau App Store. Tingkat kemungkinannya tinggi, kejadiannya bisa viral cepat. Level risikonya tinggi, strategi mitigasinya, prosedur krisis, communication yang jelas, peningkatan kualitas produk atau layanan, monitoring media dan sosial. Selanjutnya ada mekanisme monitoring. Yang pertama di sini ada rapat evaluasi mingguan, yang kedua laporan risiko bulanan, yang ketiga dashboard pemantauan risiko digital, yang keempat audit keamanan dan kinerja, yang kelima evaluasi pasca proyek.
Selanjutnya ada estimasi biaya. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu wawancara pengguna, observasi proses lama, dan identifikasi masalah. Estimasi biayanya 2 juta. Yang kedua ada desain sistem dan database, yaitu pembuatan RD, DFD, desain UI UX, dan perancangan alur sistem. Estimasi biayanya 2,5 juta. Yang ketiga ada pengembangan sistem, yaitu implementasi modul, login, pengajuan kegiatan, verifikasi TU, transparansi keuangan, dan dashboard admin. Estimasi biayanya 5 juta. Yang keempat, pengujian sistem, yaitu black box testing, user acceptance testing, dan perbaikan bug. Estimasi biayanya 1,5 juta. Yang kelima ada deployment dan hosting, yaitu pembelian domain, hosting, konfigurasi server kampus. Estimasi biayanya 1 juta. Yang keenam adalah dokumentasi dan pelatihan pengguna, yaitu pembuatan user manual, pelatihan staf TU dan mahasiswa. Estimasi biayanya 1 juta. Yang ketujuh adalah kontingensi 10%, yaitu cadangan untuk kebutuhan tak terduga, hardware atau software tambahan. Estimasi biayanya 1,3 juta. Total estimasi biayanya 14.300.000. Selanjutnya ada analisis biaya manfaat komponen biaya. Biaya awalnya yaitu analisis, desain, implementasi, testing, dan deployment 14.300.000. Selanjutnya ada biaya operasional tahunan, yaitu pemeliharaan sistem, hosting, update fitur. Estimasi biayanya 2 juta. Total biaya tahun pertamanya 16.300.000. Selanjutnya ada analisis biaya manfaat komponen manfaat. Yang pertama, efisiensi administrasi, yaitu penghematan waktu dan tenaga TU, karena proses manualnya berkurang setara 1 staf dikali 2,5 juta per bulan, dikali 12 bulan, estimasinya per tahun 30 juta. Yang kedua, ada pengurangan kesalahan data, yaitu berkurangnya duplikasi dan kesalahan input proposal dan laporan, estimasinya 5 juta. Yang ketiga, ada akses informasi cepat dan transparan, yaitu nilai manfaat non-tunai berupa peningkatan kepuasan mahasiswa dan kepercayaan terhadap pelayanan kampus, estimasinya 10 juta. Total manfaat tahun pertama 45 juta. Selanjutnya ada cost benefit. Perhitungan cost benefit ratio, total manfaat dibagi total biaya, yaitu 45 juta dibagi 16.300 sama dengan 2,76. Payback periodnya total biaya dibagi manfaat tahunan, yaitu 16.300 dibagi 45 juta, kurang lebih 4 bulanan. Dengan mempertimbangkan hasil estimasi dan analisis biaya manfaat, yang pertama, biaya total proyek pada tahun pertama adalah Rp16.300.000. Yang kedua, pada tahun pertama, total manfaat adalah 45 juta. Yang ketiga, rasio keuntungan terhadap biaya CBR 2,76. Yang keempat, payback period kurang lebih 4 bulan. Selanjutnya ada earned value management, yang terdiri dari plan value, earned value, actual cost, schedule variance, cost variance, schedule performance index, dan cost performance index. Untuk minggu pertama itu PV-nya ada 3.575.000, EV-nya ada 2.860.000, AC-nya ada 3 juta, SV-nya minus 715.000, CV-nya minus 114.000, SPI-nya 0,8 dan CPI-nya 0,95. Kemudian di minggu kedua itu PV-nya ada 7.150.000, EV-nya ada 5.720.000, AC-nya ada 6.200.000, SV-nya ada minus 1.430, CV-nya minus 480.000, SPI-nya 0,8 dan CPI-nya 0,92. Kemudian di minggu ketiga itu ada PV-nya 10.725.000, EV-nya 10.010.000, AC-nya 10.010.000 juga, SP-nya minus 715.000, CV-nya minus 90.000, CPI-nya 0,93 dan CPI-nya 0,99. Kemudian di minggu keempat itu PV-nya ada 14.300.000, untuk EV dan AC-nya juga sama, dan SP-CV-nya itu 0, untuk SPI dan CPI-nya 1. Boleh di next. Selanjutnya kami
nampilin 6 indikator kinerja proyek atau KPI yang digunain untuk mengukur keberhasilan pengembangan sistem informasi perpustakaan digital. Yang pertama, ketepatan waktu dengan target minimal 95% kegiatan sesuai jadwal. Kedua, kualitas sistem ditargetkan 90%, bebas dari error besar. Ketiga, kepuasan pengguna dengan hasil survei minimal 85% respon positif terhadap kemudahan dan tampilan sistem. Keempat, efisiensi biaya proyek, di mana penyimpangan anggaran tidak lebih dari 5% dari total rencana. Yang kelima, keamanan data, yaitu tidak ada kebocoran atau serangan cyber selama sistem berjalan. Dan yang terakhir, ketersediaan sistem dengan target uptime minimal 99% agar layanan selalu bisa diakses pengguna. Next. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi untuk change control. Itu yang pertama pengajuan change request, kemudian analisis dampak, kemudian persetujuan dan penetapan prioritas oleh project manager dan stakeholder, kemudian pelaksanaan perubahan sesuai rencana yang disetujui, dan yang terakhir dokumentasi perubahan dalam change log. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada progress report. Yang pertama itu laporan berkala untuk memantau perkembangan proyek, kemudian status pekerjaan, pencapaian, hambatan, dan rencana tindak lanjut, kemudian analisis perbandingan rencana versus realisasi, kemudian menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu semua perubahan signifikan harus tercatat agar pengendalian proyek tetap terarah dan terdokumentasi. Boleh di next. Nah, lalu untuk kesimpulan sendiri itu sistem informasi perpustakaan digital terbukti layak dikembangkan karena mampu mengembalikan investasi dalam waktu singkat untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan dan memperkuat edukasi estetik di era digital. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.